Cuk, lagi hangat berita tentang seorang bupati Lombok Timur yang melakukan pengusiran terhadap pelaku wisata dan wisatawan yang lagi main surfing di daerah Lombok Timur, tepatnya di Ekas. Ini lucu sih, ini lucu banget nih. Kok ada seorang pejabat yang mengusir para wisatawan yang lagi menikmati daerahnya sendiri. Ini lucu sih. Jadi gini, kenapa ini kita bilang lucu? Kita itu sebagai pelaku wisata melakukan promosi, melakukan branding, melakukan semacam sales mission ke beberapa daerah, ke beberapa negara. Kita mempromosikan daerah kita. Jadi ini sangat lucu kalau setelah kita sebagai pelaku wisata merekomendasikan sebuah destinasi yang kita anggap itu cocok sesuai dengan kebutuhan para wisatawan. Kemudian setelah mereka sampai di sana, tentunya mereka diusir. Ini kan lucu. Ini sama saja membunuh para pelaku wisata. Jadi saya nggak habis pikir sih. Saya juga tidak paham juga apa yang dipikirkan, apa yang menjadi kebijakan daripada pemerintah setempat. Cuman kalau kita berpikir kembali, kalau kita berpikir tentang pariwisata, hal itu sangat-sangat kita sayangkan terjadi gitu kan. Kita mau kesel juga susah ini. Namanya ini kebijakan daripada pemerintah, kita nggak tahu juga. Ada gini, kalau mau daerah kita maju pariwisatanya, jadi harusnya bukan seperti itu, bukan melakukan pengusiran seperti itu, tapi bikin semacam relasi, bikin semacam aturan yang diterapkan yang harus dipatuhi oleh wisatawan atau oleh pelaku wisata gitu. Jadi mau apapun sebenarnya aturan yang dibuat itu, yang kita sayangkan itu pengusirannya. Jadi kenapa sih tidak ada sabarnya? Berikanlah mereka menikmati alam Lombok Timur terlebih dahulu, baru nanti mereka, para pelaku wisatanya dipanggil, diajak diskusi. Ini loh saudara, kita di sini ada pelaku wisata lokal juga. Jadi kalau mau menikmati keindahan atau atraksi di Lombok Timur ini boleh saja, tapi harus melibatkan lokal guide atau lokal booth setempat. Mungkin hal seperti itu bisa menjadi lebih baik gitu. Jadi semua berjalan, pelaku wisatanya jalan, kemudian wisatawan juga enjoy menikmati. Jadi hal semacam ini sangat kita sayangkan sih terjadi ya, karena kita sebagai pelaku wisata mendapat perlakuan seperti itu, pasti itu akan menjadi komplain dari tamunya. Nanti kita itu dibilang kurang paham tentang produk kita sendiri, kurang paham tentang Lombok sendiri. Nah itu bisa menjadi komplain besar juga. Jadi itu efeknya bukan antara Lombok Timur atau Lombok Tengah atau Lombok lainnya. Jadi itu efeknya ke Lombok, ke NTB. Jadi kita ini sekarang ini kalau mau pariwisata kita maju, kita jangan berbicara daerah kita.
kita harus berbicaranya secara umum. Kita ini bicaranya Lombok, Indonesia. Jadi bukan kita berbicara tentang satu daerah saja. Pariwisata itu tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus membawa nama Lombok. Yang dikenal itu Lombok, mau itu Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, maunya Lombok Barat, itu terserah. Jadi bagaimana kita bisa bersaing dengan daerah lain sektor pariwisatanya kalau hal semacam ini terjadi gitu. Dan ini penyebaran informasinya ini sangat luar biasa ini di era sosial media ini. Kalau ini bisa sampai ke negaranya orang kan, waduh, ini bisa dicap jelek kita ya. Kita ini dicap tidak ramah gitu kan. Nah, jadi wisatawan itu gini Pak Bupati, wisatawan itu dari negaranya sebelum ke sini tuh mereka sudah mengkalkulasi, mereka sudah punya planning sendiri, mereka itu sudah punya budget sendiri. Jadi mereka mau nginep di mana, kemudian suasana yang seperti apa yang mereka cari sampai mereka datang ke Lombok ini, mereka itu sudah browsing, sudah mencari informasi terlebih dahulu. Jadi tidak ujung-ujung mereka dari negaranya beli tiket langsung terbang ke Lombok, tidak seperti itu. Jadi mereka itu sudah mencari informasi terlebih dahulu. Saya ke Lombok ini mau ngapain, aktivitas apa yang saya bisa kerjakan. Nah, itulah yang menjadi rujukan mereka sehingga mereka mencari informasi mana sih orang-orang agen-agen yang bisa dipercaya, yang bisa mengakomodir perjalanan wisata saya. Mereka pasti berpikir seperti itu. Jadi kita ini sebagai pelaku wisata ini modal kepercayaan. Kita ini tidak punya seperti di industri lain gitu, tidak punya modal besar gitu ya untuk memulai sebuah usaha itu kalau di bidang pariwisata. Jadi kita ini modal kepercayaan, betul-betul modal kepercayaan. Kalau kepercayaan itu hilang dari wisatawan ke pelaku wisata atau ke sebuah daerah itu daerah itu akan sulit berkembangnya di dunia pariwisatanya. Jadi buat Pak Bupati mungkin jangan mendengar satu pihak saja, jangan mendengar segolongan kelompok saja. Oke, mungkin Pak Bupati dapat laporan, oh ini loh ada begini di lapangan. Jadi kita sebagai pelaku wisata lokal tidak bisa berkembang. Harusnya Pak Bupati itu mencarikan solusinya melalui regulasi. Nah, dari regulasi itulah nanti disebarkan informasi itu, aturan itu disebar ke semua pelaku wisata. Jadi itulah kolaborasi, itulah wisata yang berkelanjutan. Jadi kita bisa kolaborasi, jadi semua dapat keuntungan dari situ. Jadi bukan satu saja yang mendapat keuntungan. Saya setuju kalau dibuatkan semacam aturan seperti saya bilang tadi, mungkin boleh bawa masuk tamu ke sini, tapi ya dibantulah restoran-restoran yang ada di Lombok Timur ini, ya dibantulah nelayan-nelayan kita, but-but kita di sini digunakan jasanya. Kita lebih enak seperti itu. Malah kita lebih butuh, lebih nyaman menggunakan sistem seperti itu. Jadi kita juga tidak khawatir sebagai pelaku wisata, tidak khawatir tamu kita akan terbengkalai segala macam di tempat, di sebuah destinasi wisata itu, karena di sana udah ada pelaku wisata lokal
yang memang lebih tahu kondisi wisata itu, destinasi itu sendiri. Jadi kalau main usir mengusir ini memang ini deh parah sih, parah ini. Kalau coba dibayangkan teman-teman di posisi seperti itu, teman-teman punya tamu, kemudian lagi enak-enaknya, lagi senang, tamunya lagi happy menikmati alam sebuah destinasi itu, tiba-tiba datang kemudian diusir begitu saja tanpa ada penjelasan apapun, kan itu menjadi sebuah apa ya, menjadi sebuah beban ya, menjadi apa ya, kita mau kesel tidak bisa, hal seperti itulah yang kita rasakan. Jadi tamu tidak nyaman, kita sebagai pelaku wisata juga kedepannya apa, tidak mau lagi menjual tempat itu kalau ada hal-hal semacam itu. Ini sebenarnya kalau kita bicara pariwisata ini tidak hanya tentang hotel saja, tidak. Jadi di sana itu ada namanya restoran, mungkin apa dari pelaku apa dari tamu ini kita tidak dapat hotelnya, ya minimal lah kita dapat mereka apa makan di warga sekitar yang membuka usaha warung makan atau apalah di sekitar sana. Malah dari restoran atau rumah makan itu lebih banyak pendapatan daerah ketimbang daripada penginapan itu sendiri. Kalau menginap itu kan hitungannya per kamar gitu, tapi kalau namanya restoran itu kan makannya per item, per menu. Jadi dari air mineral aja sudah berapa gitu kan. Nah itulah kalau kita berpikir ke sana. Jadi tapi ya sudahlah, ini sudah terjadi. Mungkin kedepannya semoga bisa diatur lebih baik lagi. Potensi alam Lombok Timur itu sangat luar biasa, sangat-sangat menjanjikan untuk kita jual, untuk kita promosikan, untuk kita jadikan sebagai magnet daripada menarik wisatawan lokal ataupun mancanegara ya. Lombok Timur itu yang saya lihat sekarang itu belum punya produk yang dikemas dengan baik ya. Jadi sebenarnya banyak destinasi-destinasi yang lain juga yang memiliki potensi untuk kita kembangkan, untuk kita jual, untuk untuk kita promosikan ke luar daerah ataupun ke luar negeri ya. Contoh kayak Pantai Penyisuk saja. Pantai Penyisuk itu luar biasa itu. Sebenarnya banyak yang mau berkunjung ke Pantai Penyisuk itu. Cuman masalahnya akses ke sana itu. Akses ke sana itu masih kita bilang ya jauh lah daripada layak. Terakhir waktu kita bawa tamu ke sana itu tahun kemarin. Jadi karena review dari tamu itu akses jalannya yang kurang bagus, akhirnya kita berhenti jual dulu. Kita berhenti jual dulu destinasi itu gitu. Nah itu menyangkut kenyamanan tamu gitu kan.
Kalau dari alamnya sih apa sangat luar biasa. Mereka itu tamu kita sampai nangis di sana melihat alamnya itu luar biasa ya, melihat keindahan yang di sana. Cuman pemerintah kita juga harus mensupport gitu dari akses ke sananya. Nanti dari akses sana mungkin seperti yang dilakukan di Pantai Kura-Kura, Lombok Timur itu, mereka ada semacam entrance fee lah, semacam tiket masuk di sana. Ya sewajarnya itu tidak masalah, itu menjadi eh, apa pemasukan buat daerah juga gitu kan. Kita tidak permasalahkan seperti itu. Intinya yang penting tamu aman, nyaman, itu sudah sangat luar biasa buat kami sebagai pelaku wisata. Kemudian banyak sih sebenarnya konsep yang bisa diadopsi di pariwisata Lombok Timur ini. Kemudian kayak di Sembalun itu sekarang sudah luar biasa perkembangan Sembalun itu. Nah itu juga kontribusinya bukan dari pemerintah saja, itu kontribusi dari orang-orang luar, kontribusinya dari orang-orang mancanegara. Jadi kalau diharuskan menginap di sana baru boleh berkunjung ke sana kan sangat tidak apa ya, sangat kurang baik lah kalau kita bilang. Kalau kita mau, kita harus berkaca lah, kita harus belajar dari daerah-daerah lain yang hidup dari pariwisata ya, dari tetangga kita seperti Bali apa itu ya. Mereka sangat terbuka, silahkan nikmatin, silahkan apa explore alam kita, tapi sesuai aturan yang sudah disepakati, sudah dibuat. Itu lebih nyaman, jadi semua kena dampak, semua kena efeknya yang baik, bukan yang buruk. Tapi kalau dengan cara pengusiran seperti yang dilakukan itu ya, itu bukan itu dampak buruknya yang kita dapatkan ya. Jadi bukan hanya pelaku wisata yang ditegur saja, jadi buat kita juga, wah ini kenapa seperti ini gitu. Kita yang tidak punya tamu aja kita sangat menyayangkan, sangat kita sesali hal itu terjadi, apalagi yang punya tamu gitu kan. Pasti mereka akan dikomplain habis-habisan ya, karena dianggap tidak update, kurang tahu informasi dan segala macam lah. Nah, itu jadi pelajaran buat kita semua. Jadi hal ini sudah terjadi, semoga bisa diperbaiki ke depannya. Semoga ini juga menjadi perhatian buat pemerintah provinsi dan pusat. Mungkin nanti bisa diatur lah bagaimana sebaiknya pariwisata di Lombok Timur itu dikemas sebaik mungkin, bisa kita jual gitu ya. Semoga kejadian ini tidak menurunkan potensi wisata yang ada di Pulau Lombok, khususnya di Lombok Timur ya. Semoga pariwisata di Lombok ini terus berkembang, terus bisa bersaing dengan daerah-daerah lain, dan saya harapkan pariwisata di Lombok ini menjadi gerbang pariwisata di Indonesia ya. Oke teman-teman, itu saja. Semoga ini jadi pelajaran kita. Oke, thank you.